Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Al-Quran, kita dalam pola 16 itu membahas ataf ya. Ataf itu kalau arti umumnya, di sini kan disebutkan ataf, huruf ataf. Ataf itu artinya atafa. Jadi ataf itu adalah maksudnya cenderung atau memperhubungkan dengannya. Itu maka atau sayang atau di bawah ketiak, itu ataf. Itu jika menggunakan huruf ataf disebut juga ini bukan juha ya, juga ya. Disebut juga huruf ataf ini kalau ada huruf-huruf ataf yang 9 itu disebutlah ataf namanya ataf nusuk. Ataf atau atas ini? Ya, ain ini ataf. Ataf. Soal di bawah itu ataf yang punya tuh hai belakang. Oh ya, terbalik ya. Jadi ini adalah di sini disebut dengan ataf ya. Ini ada kalau ada huruf namanya ataf nusuk. Jika yang dihubungkan dalam bentuk kalimat dengan tidak menggunakan huruf ataf, ya disebut juga ataf bayan. Nah itu. Jadi ada ataf bayan, ada ataf nusuk. Tapi itu kan dia mau berhubungan tapi tidak ada alat penghubungnya nampak huruf. Jadi itulah makanya disebut dengan ataf bayan, ada ataf nusuk. Nah, sekarang ataf nusuk yang sudah kita perhatikan ada yang menggunakan huruf 9 ya. Al-waw, al-fa, summa, hatta, au, am, bal, la, lakin. Nah, sekarang untuk lebih detail, kita lihat dulu, perhatikan 9 huruf ataf yang masuk masing-masing huruf tersebut. Jadi ini contohnya, kemarin memang secara garis besar saya. Misalnya, Ja'a Ali, ya, Ja'a Ali wa Khalidun. Sini sebenarnya Ja'a Aliun wa Khalidun. Jadi di sini pada huruf waw, ini huruf waw merah sama-sama merah. Ini antara yang dihubungkan dengan tempat yang dihubungkan sama. Jadi Ali dengan Khalid. Nah, kalau Ali jadi apa fungsinya dalam kalimat ini? Fa'il. Berarti dia marfu, tapi karena ya berat, namanya berat di atas ya. Jadi dibaca Ali, ya Aliun sebenarnya. Jadi Ali. Ali, terus wa Khalid, Khalidun. Khalid juga ya menjadi fa'il. Jadi dihubungkan dengan tempat yang jadi antara ini ataf namanya. Ini namanya ataf, ini maktuf. Maktuf itu kan apa itu? Isim maf'ul. Atafa ya'tufu maktufan ya. Atfan. Nah, itu makan sayang bergandeng dia. Jadi bagaimana keadaan begitu pula dia. Jadi ini jadi fa'il, ini fa'il juga. Jadi digandengkan di bawah ketiaknya sama. Jadi Ja'a Ali wa Khalidun. Jadi pada huruf waw ini antara yang dihubungkan dengan tempat dihubungkan sama. Tidak berlaku tertib. Jangan Ali dulu baru Khalid. Tidak berlaku tertib. Atau istilah bebasnya tidak berlaku antri. Pokoknya siapa yang duluan. Maksudnya sama-sama datang boleh, apakah datangnya bersamaan, ya, atau Khalid lebih dahulu atau Ali lebih dahulu. Tidak jadi persoalan. Pokoknya ada, ya, pokoknya ada keduanya. Ataupun 3, 4. Nah, jadi itu gunanya wow. Mari kita perhatikan pada contoh. Mari kita perhatikan
pada contoh dua kali padanya contoh ayat-ayat ya. Contoh ayat-ayat. Mari seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang cuma beda dengan yang ini. Kalau ini kan jadi fa'il, ini jadi fa'il. Kalau yang ini kan jadi apa dulu pelajaran kita ini kan bentuknya dhamir. Fungsinya jadi apa ini? Kalau seperti pakai ini dhamirnya, yang dhamirnya kan K-nya itu. Kalau iyaka dia namanya dhamir nasab atau dhamir mumpasil berpisah, bukan muttasil. Fungsinya sebagai maf'ul. Kan maf'ul. Terus kalau na'budu bentuk apa? Na'budu. Fi'il madinya abada. Kalau fi'il madinya abada. Kalau na'budu? Iya. Bentuk ini fi'il. Kan fi'il ini. Fi'il apa? Mana fi'il madi? Kalau abada fi'il madi. Kalau na'budu? Fi'il mudhari. Ya fi'il mudhari yang ke-14 tuh. Jadi baca Fatihah itu ingat tuh. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ada yang baca begitu. Iyyaka na'budu. Kena jadinya. Iyyaka na'budu. Terus ini menjadi maf'ul. Ini fi'il mudhari. Mana fa'ilnya nahnu. Jadi yang dihubungkan sama. Jadi yang mana yang dihubungkan? Ya berarti diulang lagi. Iyyaka nasta'in wa iyyaka. Itu makanya kalau di Fatihah tidak diberikan Allah begitu, tapi kalau di bahasa mungkin boleh. Jadi ya iyyaka berarti ini, kalau yang ini kan diatafkan nampak enggak diulang lagi. Ja'a Ali wa ja'a Khalid. Enggak ada begitu. Tapi kalau di sini berarti diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi coba membaca Fatihah itu atau baca bacaan sholat itu lambat-lambat, tapi dalam pemahaman kita penekanannya sudah ke tata bahasa. Jadi yang diatafkan adalah di sini namanya ya diulang balik. Jadi yang mana yang ataf, yang mana yang maktuf. Jadi iyyaka nasta'in jumlahnya ini ya diatafkan atau kepada iyyaka na'budu. Tapi tetap juga sebenarnya kalau tidak menurut Fatihah bisa saja iyyaka na'budu wa nasta'in. Ya iyyaka na'budu wa nasta'in. Tapi ini karena mungkin penekanan ya diulang kembali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami menghambakan diri dan hanya kepada Engkau saja kami minta pertolongan. Jadi di sini ada waw atafnya. Ini waw ataf namanya. Cuma yang perlu diperdalam pakai engkau itu, ini tambah pelajarannya. Kalau kita mengatakan dia misalnya, kan kadang-kadang dalam ayat itu kan dia. Misalnya kul huwa, dia pakai dia. Atau nama Allah, seperti alhamdulillah, kan nama Allah dipakai. Tapi kalau misalnya anta, atau seperti ini, iyyaka, engkau. Jadi sewaktu-waktu kita diajari pakai engkau, sewaktu-waktu kita pelajari dia. Bisa nggak dipahami? Kalau kita pakai dia atau dengan nama Allah, misalnya seperti di Fatihah tadi kan, alhamdulillah, kan pakai Allah. Kan bisa saja sebenarnya, alhamdulillah, sehingga lakal ham, kan ada lakal ham. Walakal ham, ini enggak.
Jadi kalau pakai nama atau pakai orang ketiga, misalnya huwa, ya itu adalah isinya mendakwahi diri kita itu. Jadi kalau dikatakan misalnya alhamdulillah segala puji milik Allah, maka dia ajari kita, kenalkah Anda Allah? Gitu. Kenalkah Anda Allah? Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Jadi mengenal Allah menurut informasi yang diterangkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau pakai anta, coba. Kalau pakai anta kita kepada Allah, atau seperti ini, iyyaka, hanya kepada engkau. Kira-kira fokus engkaunya, kalau pakai dia atau Allah, itu kan mengajari seolah-olah begini, tahukah Anda siapa dia? Tahukah Anda siapa Allah? Berarti diajari untuk diri kita. Tapi kalau misalnya pakai engkau, kan langsung kita, engkau kemana pusat perhatian kita? Ini yang berat. Kemana pusat perhatian kita kalau kita mengatakan iyyaka atau antas salam, anta pakai anta. Seakan-akan berkomunikasi langsung. Iya, berkomunikasi langsung. Jadi cuma kemana fokus kita? Kalau sama kita sesama alam kan di hadapan kita. Kalau Allah, jadi jawabnya begitu juga. Kalau kita pakai anta, ya tergantung engkaunya sejauh mana kenal kita kepada Allah. Jadi tumpuannya seluruhnya, biarpun dia, biarpun nama, biarpun kata ganti engkau, itu tergantung ketajaman. Nah itu, ketajaman rasa. Sebenarnya ketajaman rasa itu bagi kita agak istimewa dibanding dengan hewan lain. Kita kan hewan juga. Ya, misalnya seperti ayam, kucing, tanaman-tanaman, sebenarnya mereka itu sama juga, sudah ada, tapi mereka sudah di set seperti kita sebenarnya rasa kita dipakai. Itu makanya sering-sering kita mempertajam rasa. Tapi kuncinya ada Allah yang dimaksud, Allah atau ilah wahid, laisa kamitslihi syai', tidak ada seumpamanya, tidak ada mirip dengan dia. Jadi kita kenal, jadi ini yang perlu sebenarnya sehingga rasa itu ada terus. Tapi kalau misalnya nggak ada kita, ya yang Allah kan tetap ada juga. Jadi itu makanya hukum menjadikan alam, adanya alam ini apakah wajib? Tidak. Adanya Allah yang wajib. Kalau adanya alam adalah mungkin namanya. Bisa saja dibuat, bisa tidak. Jadi itu makanya kajian-kajian seperti ini, kok nanti bisa sesat kita. Sebenarnya enggak. Kalau kita sadar itu, makanya ada umpama-umpama yang saya sebutkan itu, bagaimana perasaan seseorang tetap ada rasa bahwa dia di dalam kekuasaan Allah yang tidak berbentuk, yang tidak bisa dirupakan itu. Jadi itu waktu baca Al-Quran kita misalnya kan, inna fi khalqis samawati wal ard. Pergantian sang malam kan bisa kita lihat. Berarti ada yang mempergantikan. Anzala minas sama'i wa yuhyi wa yumit. Mimpi. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi yang waktu kita baca iyyaka, hanya kepada engkau tertuju, yaitu sesuai ilmu kita dengan pengenalan Allah. Tapi kalau pakai dia misalnya, Allah allazi khalaqas, namanya, kalau namanya juga sesuai dengan ilmu yang sudah kita kenal kepada Allah. Jadi tidak dibayangkan. Jadi memang orang mengatakan yang maha kuasa, yang maha kuasa. Cuma yang maha kuasa itu bisa enggak? Itu maka disebutkan dalam Al-Quran, dia bisa melihat penglihatan kamu, tapi penglihatan kamu ya tidak bisa melihatnya. Ya, jadi kita sebenarnya
itu makanya sangat sangat dipentingkan adalah dengan akal pikiran ya. Jadi sebenarnya keimanan itu munculnya, keyakinan itu mulanya memang diajarkan oleh guru, memang ada Tuhan, ada Allah, tapi digunakan pikiran, akhirnya sampai ke situ. Jadi waktu kita baca Fatihah, iyyaka, nah, jangan kita bayangkan di muka, di belakang, cuma engkau yang menurut ilmu yang sudah kita pelajari yang diajarkan Al-Quran, lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai' wa huwa ma'akum. Jadi agak dipertajam rasa, ya, ya terutama yang kita pakai lah misalnya, ya, yang dipakai seperti napas kita, seperti ya, apalagi seluruhnya lah. Pokoknya kita ini tidak pernah lepas dari kekuasaannya dan tidak pernah lepas dari nikmatnya. Nah, maka dengan itu, nah itu maka dia disebut oleh Rasulullah, siapa yang selalu zikir berarti sadar, apakah berbentuk bacaan atau kesadaran dengan kekuasaan Allah, berarti dia hidup. Nah, siapa yang tidak sadar lagi, ada beberapa menit atau apalagi beberapa jam, berarti dia sudah mati. Jadi ada rasa. Nah, itu makanya banyak keterangan hadis-hadis Rasulullah, ya misalnya wirid-wiridnya memperbanyak istighfar misalnya. Jadi banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, kan pakai Allah. Aku minta ampun kepada Allah. Cuma mesti kita kenal Allah. Ya Allah bukan sekadar diimani begitu saja, mesti kenal dulu. Memang mulanya diajarkan guru, percaya, tapi nanti setelah kita melihat alam sekitar, setelah menggunakan akal pikiran, berarti baru. Itu makanya waktu membaca Fatihah itu, iyyaka na'budu. Terus pakai huruf ataf, wa iyyaka nasta'in. Jadi diulang lagi, hanya kepada engkau saja menghambakan diri atau memperbudak diri kami. Nah, pakai kami nih, maksudnya padahal kita sendiri sebenarnya, tapi dikasih konsepnya oleh Allah, maka manusia itu walaupun sendiri dia ngomong, terpaksa dia membawakan seluruh alam. Kaminya itu apakah seluruh unsur tubuhnya dan keluarganya dan manusia lain. Jadi tidak pakai a'budu, karena manusia atau makhluk, yang makhluk kan selain dari Allah, dia tetap menjadi budak. Artinya budak itu kata majikannya. Jadi itu maka sebenarnya banyak orang ingin lepas keinginannya, tapi tidak bisa. Mau lepas kemana? Kita sudah dalam keadaan terpaksa atau taat. Jadi sebaiknya kita taat. Nah, dengan kita menyadari Allah, berarti kita mengikuti, baru ada syariatnya. Ada peraturan tata cara, misalnya berbagi, ada zakat, ada zakat fitrah, ada infak, ada sedekah. Jadi jelas. Jadi tidak hanya memberi tidak begitu. Misalnya ada ibadahnya, kemudian seperti ini ada ibadah puasa, coba di stop, tidak makan, tidak minum. Jadi begitu caranya. Jadi bukan hanya yakin, percaya kepada Tuhan, tidak begitu. Sebab antara syariat dengan amal atau hakikat. Jadi ini sedikit uraian itu ya, supaya dalam membaca Fatihah itu jangan kita mendapat nanti fawailul lil musallin ya. Jadi iyyaka na'budu, ini bukti pernyataan kemudian dibuktikan. Wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi wawnya ada huruf ataf, diulang kembali ya. Terus ada lagi allazi waswisu. Allazi ini memang belum belajar, tapi yang yuwaswisu ini sekadar kenal tahu ini. Ini bentuk fiil mudhari. Fiil mudhari ini. Kalau fiil mudhari pakai yu, ini kan
Ya-nya itu dipakai you, ya, dipakai, oh maaf, ini belum diganti ya, dipakai barisnya kenapa dipakai apa? Kenapa dipakai baris depan? Nah, kenapa you dipakai? Karena 4 huruf. aslinya 4 huruf. 4 huruf, yaitu 4 hurufnya, fi'il madinya 4 huruf, was-wasa. Nah, kan? Was-wasa. Nah, itu fi'il apanya, 4 hurufnya. Was-wasa. Was-wasa itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Mewas-was. Nah, was-was. Mewas-was. Jadi kalau fi'il madinya was-wasa, mudhari'nya yuwas-wisu. Gitu. Jadi kalau allazi waswisu, kalau yuwaswisu berarti mewaswasi, mewaswasi. Kok begini, begini baiknya, begini. Kadang-kadang kalau memang positif tidak ada apa-apa, ini enggak. Oh, jadi yang mewaswasi dianya, berarti ini ada sebelumnya kalimat kan surat dari An-Nas, yang mewaswasi dianya setan. Berarti sebenarnya setan itu kan kondisi diri kita itu yang tidak beres, karena seluruh jalur aliran darah berarti dia dimasuki oleh setan. Tapi kalau kita sudah sadar kita bahwa kita adalah hamba Allah, kita sudah kenal seperti tadi siapa Allah, biasanya otomatis menyisih, berarti kondisi setan itu terbawa kondisinya. Di saat nanti kesadaran kepada Allah nggak ada lagi, muncul lagi. Itu sebenarnya makanya yang jadi setan itu adalah manusia. Di sini allazi waswisu, sini mana fa'il dari yuwaswisu? Ada huwa, balik ke allazi. Allazi ini nanti balik ke setan. Baru fi sudurin nasi. Fi huruf jar, yang dijarkan suduri. Suduri ini bentuk banyak. Banyak apa ini? Banyak muzakkar atau muannas atau banyak taksir? Banyak taksir. Banyak taksir. Kalau banyak satunya adalah sadrun. Sadrun itu artinya kesadaran. Masdar itu. Ini kado dari kazali asal usul. Kalau itu berarti ini ada kata kerjanya ini, saudara. Berarti terbit. Jadi saudara yasduru sodran. Jadi saudara itu adalah terbit. Yasduru sedang terbit. Kalau sadran terbitannya. Sedangkan masdar itu tempat terbit. Jadi kalau ini sodran, 1 kesadaran. Kalau sodrani 2. Kalau sudur banyak. Jadi jamak taksir perginya. Jadi yang mewaswasi dianya setan, muncul jadi di permukaannya, di dalam atau pada dada, atau diartikan dada, ya pada kesadaran manusia. Jadi kesadaran manusia tidak kesadaran kepada Tuhan lagi. Kesadarannya kesadaran menurut was-was setan. Itu makanya kalau kita cerita-cerita, wah ini sedih ya, ini itu sudah permainan setan. Biasa itu kalau begini, kalau begini. Lihat Al-Quran bagaimana pedomannya. Jadi itu makanya kalau orang yang sudah paham Al-Quran, pikirannya nggak panjang-panjang, sesuai menurut kata Allah. Saya hidup adalah untuk mengabdi. Jadi kenapa suduri dibaca? Karena fi. Lalu kenapa an-nasi pula dibaca? Karena menerangkan suduri, mudhafun ilaih. Jadi yang selalu setan di dalam jiwa atau dalam dada atau kesadaran manusia yang selalu mewaswasi. Baru disebutkan bangsanya. Ini dia. Bangsanya yang berkuasa itu, yang bisa monopoli, mendominasi hidup manusia itu adalah minal jinnati. Jinnah. Minal jinnah. Jinnah ini adalah bangsa jin, ya. Jadi dari bangsa jin. Jinnah. Itu makanya serumpun juga dengan junun, gila. Jadi itu makanya
memang dibuat Allah makhluk bangsa jin ya. Tapi jin itu kan ada juga yang insaf yang baik, ada juga yang tidak. Jadi bangsa jin berarti di bangsa jin yang tidak baik, dia sudah merasuk menggoda manusia, selalu memberi was-was. Baru ada huruf atap wan nasi. Kenapa dibaca nasi di sini? Karena dia ada diatapkan dengan benar. jinnah. Kalau yang di sini kenapa nasi dibaca? Karena menerangkan suduri. Tapi kalau di sini kenapa dibaca nasi? Berarti karena ada jinnah. Jadi ini an-nasi maktuf. Berarti ini maktuf yang diatafkan. Kemudian ini tempat mengatafkan maktuf alaih. Itu sama jar majrur. Jadi maktuf. Jadi kalau tidak ada misalnya waw ini, maka dibuatlah allazi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Satu, diulang lagi. Allazi waswisu fi sudurin nasi minan nasi. Gitu. Minan nasi. Maksudnya manusia yang juga yang tidak terkontrol juga. Karena itu sangat paham kita kalau mengaji dengan lambat-lambat kita pahami ayat, maka nanti Al-Quran memberi syafaat. Saya baca hadis Rasulullah, asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nanti Al-Quran, ibadah puasa dan Al-Quran akan memberi pertolongan pada hari kiamat. Hari kiamat kan sudah pernah kita bahas berapa tahun dalam hari akhirat itu 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Jadi nanti di situ lama. Tapi dengan adanya kita paham Al-Quran, maka kita baik akhirnya tidak menderita di hari kiamat itu sebenarnya. Kalau enggak tentu menderita hari kiamat. Itu maksudnya kenapa bisa Al-Quran memberi syafaat kata Rasulullah? Ya karena dari paham ini. Dipahami, jadi saya tidak akan diwaswasi oleh bangsa yang tidak beres. Saya tetap, jadi kalau ada persoalan-persoalan, jangan banyak was-was. Apakah menurut syariat, apakah menurut sunnatullah, ya diterima. Jadi ini wow ataf ya. Kemudian ada lagi di sini, kul a'udzu birabbil falaq. Di sini panjang sedikit. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Terus ada huruf ataf di sini, wa min syarri ghasikin iza waqab. Ya, wa min syarri ghasikin iza waqab. Ada pula huruf ataf, wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ada pula huruf ataf, wa min syarri hasidin iza hasad. Jadi itu makanya kalau atap itu kan karena sayang dipendekkan, dikepit ya, di bawah ketiak. Jadi sebenarnya kalau panjang kalimatnya kan panjang ini. Qul a'udzu, ini a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. 1. A'udzu birabbil falaq min syarri ghasikin iza waqab. A'udzu birabbil falaq min syarri nafasati fil 'uqad. A'udzu birabbil falaq min syarri hasidin iza hasad. Jadi ini pembahasannya adalah kul, belum belajar kita, sebentar lagi belajar yang bagi asal usul nanti belajar fil amar ya. A'udzu fil mudhari, failnya adalah ana, melindungkan aku. Itu makanya kita tidak bisa di luar, kita tetap dalam kekuasaan. Jadi seolah-olah memunculkan, menyadarkan aku gitu. Dengan Rabbil Falak. Rabbil Falak itu adalah Allah, yaitu yang menciptakan. Falak itu arti pecah atau awal. Ya, orang mengatakan falak subuh, sebenarnya setiap sesuatu itu ada falaknya. Misalnya embun atau awan begitu mulai retak pertama itu ada falaknya. Kalau telur mulai pecah waktu diharamkan 21 hari itu, anaknya menokok atau mengetok pertama itu namanya falak. Orang yang baru lahir pecah ketuban itu falak namanya. Kalau jantung pisang mereka, itu falak.
Nah, jadi itu Rabbil Falak itu adalah Allah yang membuat itu. Jadi aku berlindung itu dengan pengenalan rububiyahnya ini. Jadi aku lindungkan, aku sadarkan diriku dengan Rabbil Falak. Dari mana dilindungkan? Dari kejahatan apapun yang menjadikan dia. Jadi apapun yang dijadikan Allah, kalau ada unsur kejahatannya, kita berlindung kepada majikannya. Kemudian dari mana lagi? Dari kejahatan yang menggasak. Ghasikin, isim fa'il nih. Dari kejahatan yang suka menggasak. Menggasak itu menggasak. Ya biasanya agak konotasinya gasak ini negatif. Ya menggasak. Iza wakab apabila malam. Ya kecenderungan kalau orang yang itu kan suka menggasak waktu malam. Dari mana lagi berlindung? Dari kejahatan. Kejahatan tiupan-tiupan. Nah, ini bentuk muannas, bentuk banyak perempuan. Jadi kejahatan tiupan-tiupan, itu katanya tukang sihir. Jadi nafasat itu jamak muannasnya dihubungkan ya. Dari hembus-hembus ya. Jadi kejahatan hembus-hembus fil uqad ini berbentuk ikatan akad ya. Akan ada akad ya penentukan. Jadi ada dibul, dihembus-hembus mantranya. Jadi tukang sihir. Cuma jadi pelajaran kenapa tidak di sini berbentuk laki-laki. Itulah makanya kalau laki-laki kan biasanya secara normal saja pikiran, akalan kan kuat, kadang-kadang dia memang dia. Kalau perempuan kecenderungannya itu mendendam di dalam hati. Itu makanya Ustadz lihat, maka contoh-contoh ada nek lampir ya. Kalau kakek lampir kan enggak. Ya itu hanya lambang saja. Begitu sebenarnya sedih ya. Kadang-kadang perempuan ini kan jadi bulan-bulanan saja, itu makanya dia mendendam. Dari mana kejahatan lagi? Min syarri hasidin, ini fi'il amr isim fa'il juga. Dari kejahatan orang yang dengki. Iza hasada, hasada fil madi, apabila dengki dia. Jadi ini dibaca dimanapun berarti kita menyadarkan berlindung kepada Rabb-nya. Jadi itu makanya sering-sering membaca a'udzu birabbil falak. Ya, kalau kul itu kan ini diperintahkan ke Nabi Muhammad. Nah, kalau kita baca, siapa yang kita perintahkan lagi? Kul, berarti seolah kita memerintahkan ke diri kita. Jadi, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Demikian pelajaran kita mengenai waw. Jadi dia adalah tidak tertib, maksudnya sama hadir semuanya. Kecuali nanti huruf atap lain itu memerlukan ketertiban. Tidak boleh mendahului, ya dia ada antrinya. Ilahuna faqat intahina ila liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa at-ta'wil. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Boleh, Ustaz.